Bagi Eni Yuliati, warga Bondowoso, Jawa Timur, menjadi seorang ibu merupakan suatu anugerah. Sebab itulah setelah menikah dengan Agus Santoso dan tak lama kemudian mendapati dirinya mengandung buah cinta mereka, Eni benar-benar bahagia. Dia tidak pernah melupakan masa-masa itu ketika dirinya hamil dan pada 2 September 1993 menjalani persalinan yang penuh perjuangan, meregang nyawa karena dia mengalami pendarahan hebat. Tapi nasib baik masih berpihak pada Eni. Bayinya lahir dengan selamat. Namun berhari-hari pendarahan tak kunjung berhenti. Nyawa Eni terancam hingga dokter berkata, demi keselamatan, rahim ibu harus diangkat. Eni terguncang, sempat tidak percaya dirinya harus kehilangan rahim dan tidak akan bisa hamil lagi. Namun dia harus relakan semua itu. Dia harus sehat, harus kuat sebab sekarang ada bayi mungil yang membutuhkan perawatan dan kasih sayangnya. Bayi laki-laki yang dilahirkan dengan penuh perjuangan itu kemudian diberi nama oleh Eni dan sang suami Agus sesuai dengan kondisi hati Eni yang resah tak karuan selama dan sesudah persalinan, yakni Galau Wahyu Utama. Tadinya mau dikasih nama Ribut, ternyata nama Ribut sudah banyak sekali, demikian kata Eni saat mengenang masa-masa itu. Demikianlah Galau tumbuh menjadi anak sehat, anak satu-satunya Eni dan Agus yang begitu disayang. Sebagai anak tunggal, Galau tidak dimanja. Galau lucu, manut pada orang tua, juga terbuka dengan saya, kata sang ibu Eni. Seiring bertambah usia Galau, karir sang ibu Eni yang merupakan perawat di RSUD Kusnadi di Badean, Bondowoso ikut meningkat. Terakhir Eni menjabat kepala ruangan Pavilion Bougainville Rawat Inap. Sedangkan Agus, sang ayah, menjabat kepala unit pelaksana teknis di Dinas Pendidikan di Binakal, Bondowoso. Selulus SMA, Galau sempat mendaftar di Fakultas Kedokteran, tapi tidak lolos sehingga uang persiapannya utuh di tabungan. Galau kemudian minta kepada orang tuanya agar uang itu ditambah untuk membeli mobil Honda Jazz Silver baru setelah mobil lama keluarga dijual. Orang tua mengabulkan permintaan Galau, yang kemudian memilih kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris di Universitas Jember. Galau yang kalem, punya hobi fotografi, suka memotret pemandangan terutama pantai. Dia tidak suka keluyuran. Jika tidak ada kegiatan di kampus, dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sendiri atau di rumah teman SMA. So far, hidup Galau berjalan normal. Hanya satu yang agak berbeda. Ya namanya itu, Galau. Teman sekampus mengatakan, namanya kan nggak umum, Galau, jadi suka digojloki. Dosen-dosen ketika pertama kali tahu nama Galau pasti nggak percaya. Sehari-hari Galau yang tinggal bersama orang tuanya di Bondowoso dan kuliah di Jember, pulang pergi dengan menyetir mobil Honda Jazz. Seperti juga pada Senin 25 Februari 2013, Galau berangkat dari rumah menuju kampus dengan mengendarai Honda Jazz. Sekitar pukul 4 sore usai kuliah, Galau tidak langsung pulang ke rumahnya di Bondowoso, melainkan menuju rumah milik Pak Leknya Suwono di Jalan Raden Fatah, Gang 18, Jember. Sudah setahun terakhir rumah itu kosong, dan di depannya dipasangi tanda dijual. Terkadang jika ingin beristirahat usai kuliah, Galau mampir di rumah itu karena dia memiliki kuncinya yang dititipkan Pak Lek padanya. Setiba di tujuan, Galau memarkir mobil dan masuk ke dalam rumah. Dia tidak tahu, sejak dari kampus, ada dua pria yang mengintai mobilnya lalu membuntutinya dengan sepeda motor. Pria itu adalah Arif Rahman Hakim dan Rofikih alias Rofik yang sudah mempersiapkan alat-alat untuk beraksi berupa lakban dan tali rafia. Arif dan Rofik melihat Galau masuk ke sebuah rumah. Di depan rumah terpasang tanda dijual lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Arif pun menghubungi nomor telepon itu. Seorang pria bernama Suwono menjawab, dia pemilik rumah yang akan dijual. Berapa harganya? Bos saya tertarik untuk membeli, kata Arif. 400 juta, jawab Suwono. Kalau ingin melihat-lihat rumah, langsung saja temui keponakan saya Galau yang ada di sana. Setelah menyudahi pembicaraan, Arif dan Rofik pun mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu dibuka Galau. Arif dan Rofik menjelaskan bos mereka tertarik untuk membeli rumah. Kami barusan menelpon Pak Suwono, harga sudah cocok. Untuk memastikan, Galau terlebih dulu menelpon Pak Leknya. Ya, tolong kamu bantu mereka, kata Suwono pada Galau.
Demikianlah Arif dan Rofik kemudian mengajak Galau bertemu bos mereka di perumahan Gor Kaliwates untuk menjelaskan kondisi rumah yang akan dijual. Supaya praktis, kita pergi bareng naik mobil saja, saran Arif lalu menitipkan sepeda motor di rumah yang akan dijual itu. Demikianlah bertiga mereka naik mobil Honda Jazz yang dikemudikan Galau. Rofik duduk di depan, di samping Galau, sedangkan Arif duduk di belakang Galau. Setiba di perumahan Gor Kaliwates yang sepi, Arif berkata, "Stop di sini, saya nelpon bos dulu." Galau pun menghentikan mobil. "Kita nunggu di sini saja, sebentar lagi bos saya datang," kata Arif. Saat itulah tiba-tiba Arif memiting leher Galau dari belakang. Galau yang terkejut melawan, meronta, dia coba menekan klakson dengan tangannya agar warga sekitar mendengar dan datang menolong. Arif yang panik langsung berkata pada Rofik, "Pegang tangannya." Begitu Rofik memegang tangan Galau, pemuda itu tak bisa lagi melawan. Sementara itu Arif terus memiting leher Galau selama 15 menit hingga akhirnya Galau tidak berdaya dan terkulai. Arif mengecek nadi Galau. "Dia sudah mati," katanya pada Rofik. Selanjutnya Arif menutup mulut Galau dengan lakban yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu mengikat kedua tangan Galau ke belakang dengan tali rafia. Kemudian bersama Rofik, Arif memindahkan jasad Galau dari jok depan ke bagasi dan menutupinya dengan karpet mobil. Tanpa membuang waktu, Arif mengemudikan Honda Jazz dan bersama Rofik menuju rumah Suwono untuk mengambil sepeda motor. Atas perintah Arif, Rofik membawa sepeda motor dan mengembalikannya kepada pacar Arif di tempat kerja sang pacar di cabang Bank BRI. Lalu sekarang apa yang harus mereka lakukan terhadap jasad? Dikubur atau dibakar? "Dibakar saja," kata Arif, lantas mengemudikan mobil ke wilayah Rembangan Arjasa. Di sebuah kios bensin Arif membeli bensin. "Pinjam jerigennya, isi 10 liter," kata Arif pada si penjual. Kemudian Arif dan Rofik membawa jerigen berisi bensin itu dan melanjutkan perjalanan kembali ke arah kota. Malam telah tiba. Di Jalan M. Yamin, Kaliwates, Arif memperhatikan sekeliling. Sepi. Dia lihat sebuah bangunan kosong di pinggir jalan, dikelilingi tembok dan tumpukan batu. "Ini tempat yang cocok membakar jasad," kata Arif kepada Rofik. Mereka pun berhenti. Setelah memastikan sekeliling aman, Arif dan Rofik mengangkat jasad Galau yang berada di bagasi ke bangunan kosong. Arif kemudian menutupi jasad dengan rumput kering dan bebatuan, lalu menyiramnya dengan bensin dan membakarnya. Ketika api mulai berkobar, tiba-tiba ada orang tidak dikenal datang dengan menggunakan senter. "Hei, ngapain di situ?" Arif buru-buru menjawab, "Kami sedang membakar bangkai anjing." Setelah orang itu berlalu, Arif dan Rofik pun buru-buru meninggalkan lokasi dengan Honda Jazz. Esoknya, Selasa 26 Februari, seorang warga yang sedang mencari bekicot menemukan jasad terbakar di sebuah bangunan kosong di Jalan M. Yamin, Kecamatan Kaliwates, Jember. Menurut polisi, jasad itu laki-laki berusia sekitar 20 tahun. Kedua tangan terikat ke belakang, wajah sulit dikenali karena mengalami luka bakar sangat parah. Dugaan korban tewas dibunuh, dibakar di lokasi kejadian. Kami belum menemukan identitas korban, namun ada sisa bajunya bermotif kotak-kotak, kata Kapolres Kaliwates. Karena identitas jasad tidak dikenali, maka polisi menyebutnya Mr. X. Jasad dievakuasi ke RSUD Dr. Subandi Jember untuk diotopsi. Polisi mengimbau agar masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga datang ke rumah sakit guna melihat jenazah. Sementara itu orang tua Galau yakni Eni dan Agus sejak Senin malam 25 Februari terus mencoba menghubungi dan mencari Galau, tapi tidak ada kabarnya. Curhatan sang ibu Eni tentang saat-saat mencekam itu dimuat di media online nova.grid.id kurang lebih sebagai berikut. Aku tidak menyangka, Minggu 24 Februari 2013, pertemuan terakhirku dengan anak tunggalku, Galau Wahyu Utama. Hari itu dia sempat mengantar aku ke terminal Jember untuk naik bus menuju Surabaya untuk keperluan mengurus surat keterangan diriku sebagai perawat. Esoknya, Senin 25 Februari, aku sempat berkirim SMS kepadanya, mengabarkan urusan di Surabaya sudah selesai dan aku akan pulang ke Bondowoso. Saat itu Galau masih menjawab SMS. Namun sorenya setiba di rumah di Bondowoso, aku mendapati Galau belum pulang juga.
Menurut Agus suamiku, Galau diminta Suwono, adik iparku yang tinggal di Sidoarjo, untuk menemui seseorang yang ingin melihat rumah Suwono yang akan dijual di Jember. Setelah itu, Galau sulit dihubungi. HP-nya tidak aktif, SMS juga tidak dibalas. Pukul 10 malam, aku dan suami memutuskan mencari Galau dengan bersepeda motor menuju Jember. Setiba di Jember, kami langsung mendatangi rumah Suwono. Tapi kondisi gelap. Pagar dan pintu depan terkunci. Galau tidak ada di sana. Yang aku temukan hanya ransel dan gadgetnya di meja kamar. Aku dan suami memutuskan berputar-putar mencari Galau di seluruh kota Jember. Kami sempat mendatangi beberapa rumah sakit. Mungkin ada korban kejahatan dengan ciri-ciri seperti Galau. Tapi nihil. Aku dan suami kemudian balik ke rumah Suwono untuk beristirahat. Aku berdoa, jika anakku menjadi korban kejahatan, selamatkan nyawanya. Seandainya mobil atau hartanya dirampas, aku ikhlas sebab harta bisa dicari. Esoknya pagi-pagi aku mendatangi kampus, tapi Galau tidak ada di sana. Teman-temannya juga tidak mengetahui keberadaannya. Akhirnya aku dan suami pulang ke Bondowoso sekaligus melapor ke polisi. Menjelang sore, kerabat ikut membantu mencari. Kami kembali ke Jember naik mobil, mencari Galau di sejumlah tempat seperti kafe dan pertokoan, tapi lagi-lagi tak ada hasil. Akhirnya kami memutuskan kembali ke Bondowoso. Tapi tiba-tiba aku seperti mendapat petunjuk. Aku minta agar kami mampir ke rumah sakit Dr. Subandi Jember. Siapa tahu ada korban kecelakaan atau kejahatan di sana. Setiba di rumah sakit, petugas membenarkan ada jasad korban kejahatan di kamar jenazah, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Aku yakin itu Galau. Apalagi ketika petugas memberitahu pakaian korban yang tersisa bermotif kotak-kotak seperti milik Galau. Begitu laci penyimpanan jenazah ditarik, aku langsung istighfar. Suamiku segera menarikku untuk menjauh. Saat itu tangisku pecah. Demikianlah waktu terus berlalu. Bertahun-tahun polisi tidak berhasil juga menemukan pembunuh Galau. Bagaimana dengan kedua pelaku? Di mana mereka berada? Si dalang, Arif Rahman Hakim, adalah pria Jember kelahiran 1989. Ngakunya wira swasta, tapi sebenarnya pekerjaannya tidak jelas. Dia punya pacar bernama Yuniar yang bekerja di sebuah bank. Hubungan Arif dan Yuniar serius. Arif ngebet nikah. Tapi ayah Yuniar tidak setuju karena pekerjaan Arif tidak jelas dan secara finansial belum siap. Agar ayah sang pacar terkesan, setiap ngapel Arif datang dengan mobil pinjaman, menunjukkan dia sudah sukses. Tapi lama-kelamaan Arif gerah juga memakai mobil pinjaman terus-menerus. Dia ingin memiliki mobil sendiri untuk memuluskan jalan ke pelaminan. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak punya uang. Nah, saat itulah muncul ide untuk mencuri mobil. Arif pun memilih tempat pengintaian yang dirasanya cocok, yakni kampus Universitas Jember, karena dia tahu banyak pengguna mobil di sana. Berjam-jam dia mengintai, dan setelah menemukan target yang tepat, dia ajak temannya Rofikih alias Rofik untuk membantu. Dengan bersepeda motor, mereka membuntuti target seorang mahasiswa bernama Galau Wahyu Utama yang mengendarai Honda Jazz warna silver. Si target kemudian berhenti dan masuk ke sebuah rumah yang sedang dijual. Nah, kebetulan Arif dan Rofik berpura-pura bilang bos mereka berniat membeli rumah dan mengajak Galau bersama naik mobil Jazz menemui sang bos. Demikianlah setelah membunuh Galau di dalam mobil dan membakar jasadnya di sebuah bangunan kosong, Arif dan Rofik kabur. Arif berhasil menguasai mobil Honda Jazz itu dan membawanya pulang. Di dalam mobil dia menemukan barang-barang milik Galau seperti laptop dan 2 HP yang kemudian dia gadaikan, serta dompet berisi uang 500.000 dan kartu identitas Galau yang kemudian dia buang ke sungai. Tetangga dan keluarga Arif sempat curiga. Mobil siapa itu? Arif bilang, ini hasil usaha beternak ayam dan rental mobil di Surabaya. Namun hidup Arif sebenarnya tidak tenang. Selama 40 hari ke depan, dia tersiksa, ketakutan sebab sosok Galau selalu mendatanginya. Beberapa kali ketika Arif hendak ke kamar mandi, tiba-tiba Galau berdiri di depan pintu, menghadangnya. Tak hanya itu, sosok Galau juga sering muncul di pojok ruangan rumah, berdiri dalam diam, menatap tajam ke arah Arif yang gemetar ketakutan.
Selama 8 bulan, Arif tidak pernah menggunakan mobil Honda Jazz curian. Dia hanya memarkirnya di rumah dan menutupinya dengan selimut. Setelah mengganti plat nomor, barulah Arif berani menggunakan mobil itu. Dia pakai mobil itu mengunjungi rumah sang pacar Yuniar yang tentu saja terkesan. Demikian juga ayah Yuniar turut kagum melihat Arif kini banyak harta. Sang ayah pun memberi restu Arif boleh menikahi Yuniar. Dan demikianlah untuk tambahan biaya pernikahan, Arif yang kemudian mengubah cat Honda Jazz dari silver menjadi putih doff, menggadaikan mobil itu seharga 30 juta. Pada tahun 2014, pernikahan Arif dan Yuniar pun digelar dengan meriah, bahkan dihadiri Bupati Jember. Arif puas, keinginannya tercapai sudah. Nah, di tahun itu juga, Arif kembali menggadaikan mobil Jazz seharga 35 juta. Dan setelah itu, dia tidak tahu lagi keberadaan mobil itu. Arif yang masih merasa was-was atas kejahatan yang dilakukannya dan takut ditangkap, memutuskan pindah ke Bali. Selanjutnya, dia tinggal dan bekerja di sana. Bertahun-tahun berlalu sejak tewasnya Galau. Pembunuhnya tidak tertangkap juga. Polisi tetap mencari, tetap melacak. Hingga suatu hari di tahun 2018, 5 tahun setelah tewasnya Galau, polisi menemukan informasi mobil Honda Jazz curian milik Galau ditemukan berada di tangan seorang pria bernama Haryanto. Polisi pun menginterogasi Haryanto. "Saya mendapatkan mobil itu dari seseorang bernama Arif Rahman Hakim," kata Haryanto yang mengatakan sejak tahun 2016 dia tidak pernah lagi bertemu Arif. Kuat dugaan polisi, pembunuh Galau adalah Arif Rahman Hakim. Polisi berusaha mencarinya, tapi gagal menemukan jejak pria itu. Barulah 4 tahun kemudian, pada 2022, polisi memperoleh informasi Arif tinggal dan bekerja di Bali sebagai tukang pijat. Pada Sabtu siang, 19 Februari 2022, polisi pun melakukan penyamaran, pura-pura menjadi customer pijat dan langsung meringkus Arif di tempat kerjanya di Jalan Raya Umum Sading, Mengwi, Badung. Arif langsung dibawa ke Jember dan diinterogasi di markas polisi. Arif mengakui perbuatannya. Dia telah membunuh dan membakar Galau, lalu mencuri mobilnya. Dalam melakukan aksinya, dia dibantu seorang teman bernama Rofikih alias Rofik. Pada Senin 21 Februari, polisi meringkus Rofik di Desa Kamal Arjasa, Jember. Akhirnya, setelah 9 tahun, pembunuh Galau yang terjadi di tahun 2013 terungkap dan ditangkap. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jember. Duduk sebagai terdakwa Arif Rahman Hakim dan Rofikih alias Rofik. Keduanya warga Jember, masing-masing kelahiran 1989 dan 1987. Arif mengaku sebagai dalang pembunuhan dan pencurian, sedangkan Rofik mengaku dipaksa Arif untuk membantu. Arif mengatakan awalnya dia hanya berniat mencuri mobil dan melumpuhkan Galau, tapi karena Galau melawan, terpaksa dia membunuhnya. Majelis hakim menjatuhkan vonis 18 tahun kepada Arif dan 10 tahun kepada Rofik. Hal-hal yang meringankan antara lain, keduanya belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatan mereka, dan ibu korban telah memaafkan mereka. Kedua pelaku sebenarnya melakukan aksi sadis, membunuh lalu membakar jasad hingga hangus tidak dikenali. Namun mengapa hukumannya terkesan ringan? Sebab dari awal jaksa penuntut atau JPU menuntut bukan dengan pasal pembunuhan, melainkan dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal. Kepergian Galau yang begitu cepat adalah cobaan terberat bagiku. Bayangkan, dia anak satu-satunya buah perkawinan kami, tapi harus pergi dengan cara tragis di usia muda. Harapan menjadikan Galau anak yang jadi kebanggaan keluarga pupus sudah. Aku pun tak habis pikir atas perbuatan pelaku yang kejam. Andai memang bertujuan merampas mobil yang dipakai Galau, rampas saja, tapi jangan lukai anakku. Tapi sudahlah, kendati hati ini bagai tertusuk sembilu, aku coba ikhlas. Aku yakin di balik musibah ini ada rencananya yang lebih indah buat kami. Aku yakin Galau sudah mendapat tempat terbaik di sisinya. Bagi kami, dia adalah anak yang teramat baik, tidak pernah macam-macam, penurut. Pokoknya dia adalah anak kebanggaan kami. Demikian curhatan hati Eni, ibunda Galau, saat diwawancarai media online nova.grid.id.
Sebelum menutup kisah ini, aku ingin menyampaikan hal paling konyol tentang Arif, si dalang pembunuhan. Seperti sudah diceritakan tadi, Arif membunuh dan membakar korban dan mencuri mobilnya demi pamer harta kepada calon mertua agar dianggap sukses. Usahanya memang berhasil, calon mertua akhirnya memberi restu dan dia pun menikah dengan Yuniar pada tahun 2014. Namun apa yang terjadi? Setahun kemudian pada 2015, Arif dan Yuniar bercerai. Mobil Honda Jazz ternyata gagal membuat pernikahan itu langgeng. Jika Arif Rahman Hakim menjalani hukuman penjara secara penuh, maka kemungkinan dirinya bebas pada tahun 2040 di usia 51 tahun. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.